Salahkah bila kita menangis? Tidak, karena itu adalah sebuah perasaan yang diciptakan Tuhan. Tak mengapa bersedih atau menangis, namun ada satu hal yang perlu diperhatikan, bagaimana tangisan kita selama ini, karena apa, dan tertuju pada siapa. Sekali dua kali menangis tak masalah, namun bila sudah depresi, lalu menangis sejadi-jadinya secara berlebihan hingga ingin mengakhiri hidup karena masalah dunia, jangan. Hidup terus berlanjut. Jangan biarkan kita mati konyol dan depresi karena masalah sepele. Sepele? Ya, bukan berarti aku sering menyepelekan urusan dunia sehingga mampu mengatasi semua masalah. Aku pun sering terluka, jatuh, sedih dan menangis karena dunia. Alasannya pun beragam, mulai dari permasalahan dengan manusia, perasaan, cita-cita, dan cinta. Semua pernah terjadi pada seseorang tanpa terlewat satupun. Namun tahukah kamu, tangisanmu hari ini yang setiap hari kau tangisi sudah benarkah dan pantas untuk ditangisi menjadi-jadi? Ada dia kekasih yang tidak halal bagimu, namun seringkali kau tangisi, hingga nafsu makannya berubah, tidurmu tak nyenyak, hatimu selalu gundah gulana, padahal ia tak pernah menjanjikan apa-apa kecuali bualan semata yang sewaktu-waktu bisa ia ingkari karena tak ada perjanjian kuat atas nama pernikahan. Bukankah mubazir bila air matamu jatuh hanya untuk hal sepele? Bukankah lebih indah bila air mata itu engkau hapus lalu mengubahnya menjadi semangat untuk berbenah demi menjemput kekasih halal yang baik yang telah dijanjikan Allah? Tangisanmu hari ini karena harta, tahta atau cita-cita yang belum tergapai tak perlu dihitung-hitung lagi. Sebab sekencang apapun engkau menangis, bila belum ditakdirkan menjadi milikmu, tak akan kamu peroleh juga. Bukankah lebih baik bila berlapang dada dan ikhlas menerima segala sesuatu sembari memperbaiki diri? Profesor Dr. Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah berkata, Allah mengambil darimu sesuatu yang tidak pernah engkau sangka kehilangannya, maka Allah akan memberimu sesuatu yang tidak pernah engkau sangka akan memilikinya. Sejenak, marilah kita menepi untuk merenungi bagaimana model tangisan kita hari ini. Apakah lebih banyak karena duniawi yang membuat sedih, ataukah lebih banyak menangisi perkara kematian dan akhirat? Mestinya kita banyak belajar pada suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berhenti menjadikan aktor atau aktris dalam film drama favoritmu sebagai tuntunan. Iya, karena mereka hanya bisa mengajarkan cara menangisi cinta dan dunia. Sahabatku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis tatkala melihat sebuah liang lahat di mana seolah kematian begitu dekat, sementara bekal untuk ke sana belumlah seberapa. Wahai saudara-saudaraku, kamu semua harus mempersiapkan diri untuk menghadapi peristiwa seperti hari ini, yakni kematian. Dialah sang Nabi yang air matanya menetes penuh dengan kualitas, bukan untuk perkara sepele. Engkau akan mendapatinya menangis tatkala mendengar firman Allah, sementara umatnya masa kini merasa gerah dan panas saat mendengar Al-Quran disenandungkan. Engkau akan mendapati Nabi menangis seraya berucap, Ya Allah, umatku, umatku. Penuh rasa khawatir sang Nabi pada umatnya di akhirat kelak. Sementara kini lebih banyak umatnya yang lalai dan enggan mengingat Rasulnya, malas mempelajari agama, mengikuti sunnah, bersolawat padanya, apalagi membaca sirahnya. Tak pernah setetes pun air mata umatnya yang lalai itu menetes karena ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kamu akan mendapati Umar bin Khattab menangis karena takut pada Allah tatkala ia sedang menghafal Al-Quran tentang ayat-ayat siksa. Seketika dadanya bergemuruh, lehernya bagaikan dicekik, lalu ia memutuskan untuk mengurung diri dalam rumah selama berhari-hari. Banyak sahabat yang menjenguk beliau lantaran dikira sakit, sementara kita
Manusia kini jangankan takut dan mendekam, ayat-ayat tentang azab pun seringkali kita dengar melalui ceramah, televisi, siaran YouTube, Instagram, quotes-quotes yang bertebaran di dunia maya. Namun semua terasa hambar tanpa bekas di hati sama sekali, seolah-olah itu hanya bualan semata. Nauzubillah. Engkau akan mendapati Abdurrahman bin Auf yang menangis karena mendapat kenikmatan berupa daging dan roti. Ia tak sanggup memakannya karena hal yang pertama ia pikirkan adalah bagaimana mungkin ia dapat makan enak sementara Rasul dan keluarganya merasakan kelaparan karena tidak kenyang memakan roti yang sudah kering. Abdurrahman bin Auf merasa tak layak lebih kenyang dari perut Nabi karena tak pernah makan seperti Nabi. Padahal Nabi adalah manusia yang paling mulia dan baik di muka bumi. Lalu, apa kabar kita hari ini yang mengaku umat Nabi, namun perut menjadi tujuan hidup nomor satu yang harus diisi dengan makanan lezat? Setiap hari memanjakan perut, makan makanan enak, sering merasa kenyang, hidup berlimpah makanan, namun syukur selalu lupa dipanjatkan dan ibadah dikesampingkan. Astagfirullah. Sungguh kualitas tangisan seseorang melambangkan kualitas iman seseorang. Tangisan yang selalu disebabkan karena dunia, maka dialah anak-anak dunia yang hidup, tumbuh, besar dan memiliki tujuan akhir pada dunia. Sedangkan tangisan yang selalu disebabkan oleh akhirat, maka dialah anak-anak akhirat. Walau jasadnya terlahir dan besar di bumi, namun hatinya terpatri pada akhirat yang kekal dan abadi. Merekalah sebaik-baik dan secerdasnya manusia. Ada sebuah hadis yang berbunyi yang artinya, ada dua buah mata yang tidak akan tersentuh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga-jaga di malam hari karena menjaga pertahanan kaum muslimin dalam jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1639. Sesungguhnya seseorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di kaki sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sebaliknya, orang yang durhaka melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Ia mengusirnya dengan tangannya begini dan begitu, maka lalat itu pun terbang. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2497. Maka dari itu, bagaimana kualitas air mata kita hari ini?